Jakwira bertemu kembali dengan saya Karin di segmen podcast Radar Tegal. Kali ini saya berkesempatan nih untuk main ya di rumah salah satu Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tegal yang sudah ada di samping saya, yaitu Pak Haji Edi Suripno, SHMH. Selamat siang Pak Wib, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk Radar Tegal sama-sama. ya. Oke, nah tentunya Jakwirada di segmen kali ini kami juga tetap menghimbau Jakwirada untuk bisa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin, yaitu ingat pesan Ibu 3M. Wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Sudah ada Pak Ayub di sini yang akan saya hadirkan pastinya dengan tema pembahasan kita, yaitu pengawasan DPRD dalam penanganan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 saat ini memang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan tentunya di akhir bulan Maret 2020, pemerintah Kota Tegal sendiri menerapkan perlakuan yaitu lokal lockdown. Tentunya memang sampai saat ini masyarakat yang terdampak pandemi virus corona masih terus bertambah. Kemudian beberapa hari yang lalu di tanggal 6 dan juga 7 Februari 2021, pemerintah Kota Tegal sendiri mengeluarkan menguatkan surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo mengenai jateng 2 hari di rumah saja. Nah tentunya kalau misalkan dari DPRD Kota Tegal sendiri sudah memiliki peran yang cukup strategis dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana ini terkait dengan 3 hal, yaitu tentang pembuatan peraturan daerah atau Perda, kemudian pengawasan, dan juga anggaran. Tentunya pertanyaan pertama nih untuk Pak Uyip ya, yang sudah hadir di sini pastinya. Menurut Pak Uyip sendiri nih, apakah penanggulangan COVID-19 di Kota Tegal sendiri yang telah dilakukan dari pemerintah Kota Tegal dirasa sudah cukup efektif? Silahkan. Ya, kalau menurut saya, pertama spiritnya pemerintah kota untuk memerangi pandemi ini sudah cukup serius. Mulai dari awal pandemi ini muncul, bahkan Kota Tegal sempat menjadi viral terkait dengan kebijakan lokal lockdown. Kebijakan lockdown, lokal lockdown, kemudian isolasi kampung atau isolasi wilayah, sampai dengan pelaksanaan PSBB, bahkan pernah membubarkan panitia COVID atau tim COVID ini dengan membentuk relawan COVID. Jadi secara spirit ini sudah cukup baik untuk memerangi pandemi ini. Kalau secara keseluruhan. Dan memang kalau kita ingat kebijakan pemerintah yang pertama pada saat itu lokal lockdown itu cukup mencengangkan ya, karena kan memang itu peraturan pertama yang muncul di Indonesia. Muncul di Indonesia dan daerah-daerah lain belum melakukan itu. Kota Tegal sudah sprint terlebih dahulu, sudah sprint, bahkan tidak hanya lockdownnya ini lockdown yang boleh dibilang itu cukup ketat dan sangat ekstrim. Lampu dipadamkan kalau malam, jalan-jalan ditutup, sehingga sangat membatasi gerak masyarakat. Ya harapannya adalah masyarakat tetap stay di rumah, tidak melaksanakan aktivitas yang berlebihan, dan tidak ada kumpulan sehingga kita bisa memerangi pandemi. Awal spiritnya sudah luar biasa. Spirit yang sangat luar biasa yang akhirnya mudah-mudahan ini bisa terus diterapkan begitu supaya masyarakat juga bisa lebih aware lagi juga terhadap protokol kesehatan yang nanti akan diterapkan. Nah selanjutnya nih Pak Uyip, peran DPRD Kota Tegal sendiri kan saat pandemi ini adalah melalui pembuatan regulasi yang berpihak pada masyarakat yang saat ini memang cukup banyak terdampak dari pandemi COVID-19 saat ini. Nah untuk Pak Uyip sendiri nih, regulasi yang saat ini sudah diterapkan kepada masyarakat, apakah sudah ada regulasinya? Silahkan. Secara khusus regulasi yang dikeluarkan oleh DPRD tidak ada, tetapi secara implisit DPRD memberikan kebijakan penuh dalam situasi kondisi darurat. Nasional itu menetapkan bahwa saat ini memerangi pandemi ini dalam situasi darurat, sehingga untuk mempercepat daerah untuk mengambil kebijakan itu dengan menggunakan peraturan kepala daerah. Namun peraturan kepala daerah ini juga dikomunikasikan dengan DPRD. Nah, bagaimana peran DPRD? Peran DPRD dalam rangka memberikan dukungan atas kebijakan pemerintah daerah, dukungan anggaran terkait dengan pemberian perlindungan kepada masyarakat yang berdampak, terus juga perlindungan sosial dan lain sebagainya. Ini menjadi peran DPRD di dalam memerangi pandemi ini. Di samping itu secara personal dari masing-masing anggota DPRD pun juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan, untuk ikut serta menjaga dengan konstituennya, dengan masyarakat pemilihnya, dengan masyarakat pendukungnya. Itu juga dilakukan oleh teman-teman DPRD. Ada kendala nggak untuk menerapkan regulasi tersebut? Ya, regulasinya ini kaitannya dengan persoalan
teknisnya ini yang kadang-kadang kalau kita pantau antar OPD, antar dinas ini yang masih butuh sinergitas yang lebih cepat. Nah, kadang soal data ini, ya, soal data mungkin masih agak rancu gitu. Masih agak rancu, masih sering juga terjadi keluhan-keluhan, Pak kami tidak dapat, padahal ini keluarga miskin, nah, saya kok tidak dapat, ini yang dapat, nah, ini yang masih itu. Oke, nah untuk penanganan pandemi COVID-19 ini sendiri, dari pemerintah Kota Tegal kan sudah mengalokasikan anggaran gitu ya untuk penanganannya. Apakah anggaran ini sudah disalurkan tepat sasaran nggak menurut Pak Uhi? Nah, ini yang jadi persoalan. Dari dulu yang namanya data kemiskinan atau data masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan sosial, ini masih terkesan tertutup. Oke. Tidak terbuka secara keseluruhan, sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui. Coba kalau betul datanya bottom up dari bawah, diketahui oleh RT, diketahui oleh RW, dan mereka merasa sebagai orang yang mencatat, orang yang mendaftar, dan datanya itu ada di tingkat RT dan RW, kemudian dipublish di lingkungan RT-nya, di lingkungan RW-nya, sehingga ada ruang keterbukaan untuk masyarakat melihat data itu, dan juga ada ruang keterbukaan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Pak, ini sudah mampu, Pak. Oh, ini belum, Pak. Ini yang belum termasuk, Pak. Ini yang belum ini. Nah, ruang dialog seperti itu, ini yang belum tercipta. Sehingga begitu data diturunkan dari Dinsos, itu berbeda dengan data yang ada di lapangan. Lah makanya ini yang sering terjadi, karena kalau saya melihatnya itu adalah pola pendataannya ini yang perlu ditata dengan sistem keterbukaan dan pelibatan RT RW secara langsung. Meskipun pembagian itu melibatkan RT RW, tapi RT RW ini hanya mendapatkan data yang sudah matang. Data yang sudah matang, kemudian RT RW itu kerjakan berdasarkan data itu. Maka tidak bisa ngomong RT-nya. Ketika kemudian di lingkungannya ada yang tidak mampu tapi dia tidak masuk, RT-nya tidak bisa apa-apa. Berarti ada masyarakat yang bisa dibilang mereka tidak mampu, yang seharusnya mendapat perlindungan tapi tidak masuk datanya. Nah, ini juga ada kendala-kendala seperti itu. Terus kemudian secara teknis data yang dikeluarkan itu juga tidak rigid, lompat-lompat namanya berdasarkan abjad. Sistem penginputannya itu berdasarkan pada abjadnya, tidak berdasarkan pada domisili RT dan RW-nya. Jadi kalau A, huruf A ya A semua. Nah, enggak tahu yang huruf A ini ada yang di RT 6, RT 3, RT 2. Ini lompat-lompat. Akhirnya membuat kesulitan di tingkat RW ketika melakukan pembagian. Maka RW harus berkoordinasi dengan RT-RT, terus setelah itu nanti masing-masing RT mendiskusikan, ini warganya kamu, ini warganya kamu, dipilah-pilah. Loh, kok enggak langsung per RT? Ternyata sistem inputnya adalah dengan menggunakan abjad. Nah, kalau abjad inilah kemudian salah. Kalau menggunakan inputnya menggunakan database RT, maka akan terkelompok. Sehingga kita bisa mudah untuk mengawasi RT 1 dari 60 kakak yang mendapatkan bantuan ada 10 kakak. Nama 10 kakak ini. RT 2 ada 80 kakak yang mendapatkan bantuan 20 kakak. Namanya ini. Nah, ini yang belum tersosialisasi atau belum ada ruang bagi masyarakat untuk itu. Berarti memang harus ada perbaikan khusus pada sistem pendataan dari masyarakat yang belum mampu atau tidak mampu, supaya memang kerancuan tersebut bisa segera diperbaiki, begitu. Betul. Ada masyarakat yang langsung menyatakan ketidaknyamanannya kan karena memang mungkin dari mereka ada yang kok saya tidak masuk begitu. Ada banyak. Yang langsung banyak. Banyak, kalau yang seperti itu banyak. Cuman kan kadang masukan ini kan perlu kita verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi kadang-kadang orang menempati rumah, tapi ternyata itu rumah waris. Lah rumah waris kebetulan warisan orang tuanya atau mertuanya itu kaya. Tapi yang bersangkutan ternyata tidak mampu, tapi warisannya bagus. Nah, giliran disurvei kan dia tidak masuk. Tidak masuk kategori karena rumahnya bagus.
Tapi sejatinya dia dalam kondisi kemiskinan karena apa? Tidak ada sumber pendapatan. Oke. Nah ini kan yang kadang-kadang antara data sama itu rumit di situ. Apalagi kan juga di situasi pandemi saat ini banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber mata pencaharian juga ya Pak. Ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak Uyip untuk pelaksanaan Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, apakah dari pemerintah Kota Tegal sendiri ini sudah melakukannya dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin? Ya, ini masih gampang juga, masih gampang. Jadi kalau saya melihat peningkatan disiplinnya ini, ya gampangnya karena kita menghadapi situasi tekanan ekonomi juga. Ya. Jadi tidak harus kita kemudian berbicara COVID, tapi kita lupa pada ekonominya. Ya. Maka di sinilah sering terjadi distorsi, tabrakan. Di satu sisi kita harus menegakkan, di sisi yang lain kita harus memahami bahwa saat ini yang kita hadapi itu juga adalah tekanan ekonomi. Iya, itu yang tidak dapat dipungkiri saat ini Pak ya. Sehingga penegakannya pun juga penegakan yang masih bersifat normatif. Hanya di tempat-tempat dan sifatnya menghimbau saja. Tapi penegakan disiplin ketika yang kelihatan sudah tidak, yang betul-betul keterlaluan, betul-betul memberikan dampak yang luar biasa, ya saya kira ditindak. Apalagi Tegal juga pernah viral, ada anggota dewan hajatan, terus itu kan juga ternyata kan juga ada penindakan. Dan ini untuk apa? Untuk memberikan efek kepada masyarakat sekitarnya bahwa pemerintah atau kita sedang menghadapi pandemi ini ya serius, mari kita kerjasama bersama-sama untuk menghadapi itu. Berarti memang untuk protokol kesehatan itu harus dikencangkan di semua segmen, begitu ya? Di semua segmen. Terus kemudian kedua, perubahan pola pikir. Mindset kepada masyarakat ini harus betul-betul ditanamkan. Nah, pelibatan partisipatif dari masyarakat RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat untuk sama-sama lah kita peduli, sama-sama kita memerangi pandemi ini dengan membangun kesadaran pada masyarakat. Kesadaran pada diri kita sendiri bahwa ada perubahan pola hidup baru di dalam musim pandemi seperti ini. Benar. Nah, ini yang harus terus digelorakan, digaungkan. Nah, selanjutnya nih Pak Uyip terkait dengan kebijakan relokasi dan juga refocusing anggaran daerah nih untuk penanganan COVID-19 sendiri, apakah ada anggaran untuk pembangunan publik yang sesuai dengan kewenangan Komisi 3 yang terkena dan apa nih kira-kira imbasnya? Wah, itu banyak sekali Mbak. Jadi kegiatan-kegiatan yang pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur ini yang tidak dilaksanakan. Terus kemudian karena dialihkan untuk anggaran COVID. Dampaknya apa? Meningkatnya angka pengangguran. Karena bagaimanapun juga yang namanya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah memiliki dampak positif bagi apa? Di samping kemanfaatan bangunannya, juga penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini ketika kita kemudian punya anggaran untuk pembangunan fisik atau infrastruktur sampai 300 miliar, berapa tenaga kerja yang bisa kita ambil? Berapa yang tenaga kerja yang bisa kita gerakkan dengan uang 300 miliar itu? Nah, ini yang kemarin juga dialokasikan dengan program relokasi anggaran kepada COVID, sehingga dampaknya ya banyak sekali pengangguran jelasnya bertambah. Dan ini memang harus ada pengertian yang sama-sama. Kita harus akui dalam situasi seperti ini semuanya dalam tekanan. Yang cukup terlihat memang dampak dari pandemi ini adalah ya tadi ya ekonomi begitu ekonomi, ya. Di mana ekonomi terganggu, kemudian masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, sumber mata pencarian gitu ya. Ini jadi fokus kita bersama pastinya ya. Semuanya jadi fokus kita untuk bisa sedikit demi sedikit memperbaiki itulah. Nah pertanyaan terakhir untuk Pak Uyip, untuk mendisiplinkan masyarakat Kota Tegal ini terhadap protokol kesehatan, utamanya memang mengenai pelaksanaan 3M, ya. Kira-kira ada yang disampaikan nggak untuk Jagwir Rider? Silakan. Ya, pada teman-teman semuanya, yang paling utama hari ini kita harus menyadari bahwa saat ini kita ada dalam pola hidup baru. Kita harus siap untuk menerima dan melaksanakan realita ini dengan penuh hati gembira. Jangan kemudian pandemi ini dijadikan sebuah tekanan atau sebuah beban. Ya biasa saja kita hadapi, tetamun protokol kesehatan harus selalu menjadi
pendisiplinan pada diri kita sendiri. Iya. Kalau diri kita disiplin, kemudian kita biaskan kepada orang lain, kepada masyarakat lain, ya insya Allah semuanya itu akan menjadi satu gerakan yang sama. Aktivitas ekonomi tetap kita pertahankan, kita jalankan, protokol kesehatan ini kita terapkan, selaraskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita bisa landai untuk melaksanakan atau menghadapi situasi yang seperti ini. Jakwi Radar, demikian obrolan saya bersama Pak Uyip di sini. Semoga saja apa yang sudah beliau sampaikan pasti bermanfaat untuk Jakwi Radar. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya Jakwi Radar, yaitu ingat pesan Ibu 3M. Wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Sekali lagi terima kasih Pak Uyip untuk waktunya, sehat selalu pastinya. Terima kasih untuk semua Jakwi Radar ya juga. Ya, dan tentunya Jakwi Radar stay safe ya. Saya Karin pamit undur diri. Sampai jumpa.